Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Apalah, kembali lagi dengan saya Alfalah. Kali ini saya ditemani oleh seseorang yang setia menemani hidup saya. Nah, jadi kita kali ini akan mengobrol-ngobrol. Sapa dulu dong, siapa namanya, Bu? Halo, nama saya Mami Kali. Oh ya, ini Kalip. Nah, jadi saya Papi Kalip. Oke, jadi teman-teman kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Kita ya sedikit-sedikit mungkin ada hubungannya dengan masalah jualan online dan lain-lain serta dampak seperti judul dari video ini yaitu kalian sudah tahu sendiri apa jadinya jika Bandung di lockdown atau mungkin teman-teman kota lain terjadi masalah lockdown. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan ya, kita akan berbincang-bincang santai tentang apa itu lockdown, terus apa jadinya jika di lockdown, dan bagaimana kita persiapannya untuk menghadapi lockdown. Oke, jadi akhir-akhir ini terutama tadi siang atau mungkin kalau video ini tayang hari berikutnya yaitu kemarin bahwa Gubernur Jawa Barat itu sudah melakukan beberapa tahapan lockdown. Mungkin Gubernur DKI juga sudah mulai ya dari mulai eh, lockdown kota Jakarta dari mulai dari perkantoran, dimulai dari apa sekolah-sekolah, terus tempat-tempat keramaian gitu. Nah, terus di Bandung juga udah mulai beberapa hampir mengikuti kota Jakarta seperti sekolah diliburkan, kemudian fasilitas tempat ibadah banyak yang ditutup, terus kemudian tempat-tempat publik banyak yang dibubarkan dan akhir-akhir tadi atau kemarin itu banyak jalanan-jalanan yang di kota Bandung yang penting seperti jalanan Diponegoro, depan Gedung Sate, jalanan Hajuanda, jalanan Merdeka, jalanan Braga, dan jalan Asia Afrika itu mulai ditutup di waktu-waktu tertentu. Nah, menurut kamu kira-kira tindakan atau langkah yang diambil masyarakat pemerintah itu terutama di Kota Bandung mengenai lockdown gimana? Aku sih nggak ngerti, kurang mengerti ya kalau masalah baik atau tidak, melockdown atau tidak gitu, tindakan lockdown itu bagus apa enggak gitu. Nggak tahu, maksudnya nggak ngerti lah. Tapi kan yang di atasan kita tuh kayak misalkan ya pemerintah gitu kan pasti mereka tuh punya pengetahuan lebih gitu. Mereka pasti kan menimbangi banyak hal yang dipertimbangkan sebelum apa menetapkan suatu daerah tersebut harus di lockdown atau tidak. Nah, awal-awalnya kan presiden kan bilang nggak pernah kepikiran gitu buat kayak melakukan lockdown, itu nggak pernah kepikiran. Tapi ternyata kan pada kenyataannya mulai apa daerah-daerah tuh mulai melockdown Iya, sendiri-sendiri gitu kan. iya, ya, Ya itu sih kalau ya sebenarnya sih gimana ya, ya pokoknya itu kalau 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 pemerintah apa kepala daerahnya sudah memberlakukan, oh ini di sini di lockdown, di sini di sana di lockdown, di daerah sini daerah situ daerah semana gitu, berarti seharusnya dia tuh sudah berpikir baik buruknya, efeknya, jangka pendek jangka panjang buat masyarakat gitu. Jadi ya seharusnya sih realitas, seharusnya sih idealnya tuh si kepala daerah itu tuh sudah memikirkan gitu, dan baiknya tuh apa ya, mengumumkan gitu, eh, bakal efeknya tuh bakal seperti ini tapi kita mengantisipasinya seperti ini gitu. Kalau sekarang kan masih cuman daerah ini ditutup, jalan ini jalan itu gitu. Terus ada kan yang di Tegal tuh kan udah pada kayak gitu. Cuma maksudnya tuh jadi gimana ya, seharusnya kalau setiap pemerintah kepala daerahnya itu pasti seharusnya sudah ya emang pasti ada memikirkan. baik buruknya kata kejadiannya ya mungkin
dilihat dari sikap masyarakatnya juga yang barbar, yang artinya tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk diam di rumah, ternyata masih banyak orang juga yang berkeliaran gitu. Ya pasti banyak orang juga yang berkeliaran, jadi ya langkah masalah benar atau enggak semuanya dilakukan sesuai percobaan baik atau buruknya. Nah, kita kan maksudnya kita kan di sini mau membahas tentang jika Bandung lockdown. Nah, apa aja sih yang terjadi itu? Yang terjadi kan yang sekarang sekolah ditutup, berimbas ke pendapatan ekonomi dari Gojek atau yang buruh harian itu menurun. Bahkan belum aja Bandung di lockdown total, tapi pendapatan mereka udah menurun drastis. Paling kalau saya mengira sih mereka masih ada orderannya dari food, dari makanan gitu. Terus kemudian perkantoran sekarang ditutup, hampir sebagian, maksudnya banyak yang libur dan aksesnya pun dibatasi. Jalanan-jalanan Asia Afrika, Gedung Merdeka Asia Afrika juga ya. Jalan Merdeka, Jalan Juanda itu kan berimbas ke BIP tutup, Gramedia tutup dan lain-lain gitu kan, maksudnya ya emang sangat berpengaruh, tapi emang pasti ada baik buruknya lah gitu. Terus kemudian lockdown ini kan dimulai dari fasilitas publik yang ditutup. Nah, namun kan disarankan, kalau saya lihat dari berita sih, dari kayak pendapatnya Menteri Polhukam Pak Mahfud, tempat kayak kebutuhan pokok jangan sampai ditutup, pasar jangan sampai ditutup, supermarket juga ditutup. Saya lihat sih beritanya kayak Jalan Ciwok tuh udah mulai sepi. Terus klinik atau apotek jangan sampai ditutup sih, seperti itu. Nah, itu mungkin dari sudut pandang ekonomi. Terus sekarang juga kan udah mulainya mudik dilarang. Mudik dilarang gimana lah? Ya sebenarnya mah sama aja sih, mudik dilarang. Kan memang dari awal juga masyarakat banyak yang tidak respon, tidak ini gitu. Jadi sama pemerintah disuruh ini diam di rumah, kan ada juga kan yang masih keluar jalan-jalan gitu. Ya sama aja, mudik juga sama pemerintah udah dilarang juga masih aja ada. Tapi ya meskipun begitu kan tetap aja gitu, kita tetap harus memerintahkan supaya jangan mudik. Ya tapi masih ada aja tetap yang mudik ya. Yang banyak. Terus apa sih, kalau sekarang terjadi benar-benar lockdown total nih, ya kebutuhan, maksudnya fasilitas kebutuhan pokok nggak ditutup, tapi maksudnya gimana tuh kan, walaupun tempat kebutuhan pokok dibuka, tapi kalau kitanya kehabisan uang itu gimana? Katanya kan, kata komentar netizen atau kata undang-undang, kebutuhan ditanggung pemerintah lah. Maksudnya kalau ditanggung pemerintah itu, apakah setiap orang atau setiap kepala keluarga itu mendapatkan jatah masing-masing, atau hanya orang-orang tertentu saja gitu, hanya orang kalangan miskin ke bawah atau menengah ke bawah gitu? Ya makanya jadi tadi harusnya kan kalau kepala daerah sudah sudah menginstruksikan untuk lockdown suatu daerah, berarti kan dia harus ngasih tahu efek baik buruknya gitu. Nah, misalkan efek buruknya tadi kan sepi, terus orderan
ojol dan lain-lain Ya misalkan. termasuk kita juga yang Iya. termasuk jualan Nah, online kan. harusnya tuh pemerintah ngasih tahu juga apa sih namanya? Resolusi. Re Bukan resolusi, Nah, solusinya. maksudnya pemerintah tuh ngasih tahu solusinya gitu. Maksudnya Ya, ke kita tuh ke masyarakat ya, ke masyarakat tuh eh, nanti tuh misalkan pastikan bakalan orderan tuh bakalan sepi gitu, bukan sepi maksudnya berkurang. Nah, heeh. gimana sih pemerintah tuh sudah melakukan apa, mengantisipasi apa buat agar tidak terjadi apa sampai kekurangan gitu si masyarakat. Nah, itu tuh kan belum di apa namanya belum diumumkan gitu, maksudnya belum di Heeh. pemberitahuan itu belum ada gitu. Kita tuh nggak tahu yang kayak gitu. Kita kan tahunya cuman pasien corona tambah lagi 100 sekian, jadi sekian sekian gitu aja. Terus kita tuh taunya apa mall ini ditutup, jalan ini ditutup, sedangkan yang itu tuh nggak ada. Iya, kayak kita kan sekarang hashtag di rumah aja. Nah, masalahnya kan tidak ada yang menggaungkan, maksudnya yang ngapain sih di rumah aja. Ada juga yang bilang masa bodoh kalian mau di rumah aja, mau tidur, mau mau main game atau mau apa gitu. Tapi kan alangkah alangkah ya mungkin dimulai dari diri kita sendiri ya, mungkin dari kita masing-masing. Kita mulai di rumah. Kita kan kalau diam di rumah aja apa ya, 1 hari 2 hari aja udah bosan, apalagi ini seminggu 2 minggu bahkan berbulan-bulan gitu untuk memperkirakan bahwa kita harus di rumah aja, dan itu BT-nya ya Allah gitu. Jangankan apa, anak kecil gitu yang susah, yang bandel, yang pengen keluar main keluar terus, kita aja sebagai orang tua gitu udah bosannya, apalagi tempat tinggal yang berbentuknya tidak luas, hanya beberapa ruangan itu, sana lagi banyak gangguannya. Iya betul. Masa, terus ini juga apa sih sebenarnya, kalau kalau bete sih udah pasti ya, itu mah udah pasti sih. Masalahnya gini, kalau misalkan ya, misalkan dia misalkan diam di Hmm, rumah aja nih ya. ya, Terus kalau kan tidak semua orang di Bandung, di Indonesia tuh nggak semuanya diem di rumah terus dia dapat gaji tiap bulan, kan enggak. Kayak ya, misalkan tukang cuanki, emang dia dapat uang bulanan? Enggak kan? Tukang bubur ayam, tukang bakso keliling, kayak gitu kan mereka tuh kalau nggak keluar rumah nggak akan dapat uang. Jadi mau diem di rumah juga mau ngapain, yang ada juga stres kali. Kalau misalkan jualannya pindah di rumah, ya kali ya kalau tetangganya pada keluar, ya kan? Jadi maksudnya tuh kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya diem di rumah itu ya, diem di rumah tuh lebih menguntungkan mereka yang karyawan-karyawan, pegawai-pegawai tapi gitu. belum tentu juga loh kalau gini nih. Kalau yang dia karyawan-karyawan atau pegawai-pegawai diam di rumah, apakah dia setiap bulannya dapat gaji? Ya iyalah. Nah, terus kalau seorang pengusaha dia punya karyawan, sedangkan mereka tidak bekerja, terus dia pusing dong harus menggaji. Sedangkan pemasukan juga nggak ada. Dari mana coba? Ya itu mah kalau kalau itu kan biasanya kan kalau yang udah punya perusahaan gitu kan ya harusnya kan apa maksudnya dia sudah bonafit gitu, dia sudah Ya, punya apa ya ya nggak juga. keuangannya Kayak kita kan tersendiri. teman-teman kita pada jualan online Ya tuh. beda, jadi maksudnya gini, kalau perusahaan tuh perusahaan maksudnya perusahaan-perusahaan besar gitu. Ya itu kan perusahaan besar. Kita kan maksudnya kita sekarang berpikir yang terkecil, maksudnya kayak teman-teman kita. Dia punya pegawai, punya karyawan, terus diliburkan seminggu 2 minggu, oke lah seminggu mungkin kalau dilibur seminggu nggak masalah. Ini masalahnya kalau nyampe bulan-bulanan itu gimana gajinya gitu. Maksudnya kan dia juga buat ngegaji nggak ada, sedangkan pegawai nggak kerja. Tapi kan kerjanya tuh di rumah, jadi sebenarnya mereka tuh kerjanya di rumah. Kerja di rumah misalkan apa nih, misalkan contohnya sekolahan-sekolahan, pegawai TU-nya kayak gitu kan. Itu kan semua pada libur kan. Enggak, itu kayak 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 penjual-penjual online lah gitu kan, yang dekat sama kita aja. Contohnya kalau atau penjual-penjual Oh sembako ya, kayak gitu mungkin kan. kalau itu mah kan itu mah berarti kan bukan perusahaan yang itu berarti masih usaha sendiri gitu Iya, ya kan, UKM UKM gitu. gitulah. Heeh, kan itu ya
jadi beban banget gitu buat bagi si Ya pengusahanya mungkin kalau itu juga. mah diliburin nggak dicutiin. Coba aja tanya sama Ya masalahnya kan yang punya dilibur. karyawan cuma 2 gitu kan? Iya kasihan 3 juga. gitu kan? Itu kan kalau ditanggung ke sama perusahaan, maksudnya sama pemilik UMKM-nya kan jadi beban bagi owner UMKM-nya. Sedangkan kalau diliburkan dan tidak digaji, itu beban juga kan bagi si pegawainya, nggak dapat, Iya, udah libur iya, nggak gaji lagi gitu, nggak dapat iya, uang gitu. Nah itu masalahnya iya. seperti itu. Dan itu ya mungkin harus harus dimulai dari kita, bagaimana caranya untuk diam di rumah tapi tetap produktif gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Terus kayak kita kan sekarang sebagai bagian dari penjual online, oke lah mungkin kita udah terbiasa jualan di rumah, maksudnya jarang keluar, tapi kan kita juga perlu barang untuk mendapatkan apa, produk tersebut untuk di resell, di reseller atau dijual kembali. Jadi tidak sepenuhnya kita tuh jualan online pun butuh untuk keluar juga gitu, tidak hanya untuk di rumah aja. Nah mungkin untuk kayak saat-saat ini, mungkin yang dari kita bertiga di keluarga kita kecil ini, yang sering keluar saya untuk membeli makanan, bahan baku, terus membeli kebutuhan yang penting-penting, dan anak dan istri cukup untuk di rumah aja sih, seperti itu sih. Nah, kan kamu tadi siang baca tentang kendala pengiriman nih. Hmm. Kalau ya mungkin kita jualan online, oke lah lancar, ada yang lancar ya gitu ya. Tidak ada berpengaruh dengan, tidak ada terpengaruh besar dengan keadaan ini. Nah, kayak sekarang kan contohnya Tegal di mau lockdown, mulai di lockdown. Ketika ada orang Tegal yang pesan barang atau memesan produk ke kita, ke penjual online di siapapun dimanapun gitu. Nah, pengiriman gimana? Apakah terhambat juga gitu? Iya, jadi kalau yang aku baca dari berita tuh ya, jadi si pemerintah Tegal Hmm. dan ya PNS-nya, kalau PNS-nya gitu mereka tuh menyumbangkan sebagian gajinya, Hmm. pokoknya terus mengalokasikan dana dari entah dari APBD entah dari mana itu tuh buat memenuhi kebutuhan warganya gitu. Jadi kalau katanya sih ya mungkin ya, nggak tahu kan, saya kan nggak tinggal di Tegal. Nah katanya sih ya, jadi kebutuhan dasarnya tuh ya terpenuhi. Jadi kalau misalkan mereka misalkan ya mau beli kipas angin ya mungkin ya enggak ya, maksudnya ditunda dulu gitu. Paling mereka memenuhi kebutuhan dasarnya dulu aja gitu. Jadi kayaknya sih warga Hmm. Tegal juga nggak akan belanja kali. Ya barangkali ada yang udah terlanjur belanja kan, bisa aja kan. Nah, Oh kalau itu mah otomatis di cancel dari marketplace-nya. dari marketplace cancel. Jadi Iya, berarti barang balik lagi dong ke iya ke seller, penjual. heeh, ke Berarti penjual. seller Iya, dapat apa ya? Rugi dong. Maksudnya iya itu saya banget. dikirim rugi, pengaruh apa ya? Iya. Udah mah barangnya lama di jalan, nggak dapat penghasilan, dibalikin lagi barangnya. Jadi marketplace itu udah menandai gitu. Jadi Hmm. daerah-daerah yang apa di lockdown, terisolasi gitu. Terus kayak kantor-kantor yang memang diliburkan, work from home gitu. Nah, pasti kan kalau ketika si kurirnya datang tuh nggak ada kan si penerimanya. Nah, itu tuh kalau nggak salah tadi baca tuh pokoknya dia tuh 2 kali lah maksimal gitu dianterin. Kalau misalnya nggak ada atau gimana tuh udah kembali lagi ke sellernya. Ya dan itu butuh apa, sangat butuh waktu yang panjang sekali. Kayak yang kemarin kan, waktu kita waktu kamu ngirim apa barang ke apa, Banjarmasin, mana Kalimantan, Banjarmasin. Banjarmasin, udah si pembelinya susah dikontak, dan itu proses returnnya itu hampir 2 minggu ya. Lama ya, nggak tahu lupa. Dan itu, oh ya, nah ini informasi buat teman-teman yang kalau jualan online terus gagal kirim, barang di retur, itu barang di retur itu tidak apa ya, selain sangat ribet gitu, dan proses pengembaliannya itu tidak akan bisa sampai di rumah, dan paling mentok-mentoknya itu sampai di drop point atau tempat gudang
pas pertama kita ngirim. Kalau JNE ya di Greater, pas ngirim JNE itu, terus kalau JNT ya di drop pointnya, kalau si Kalau cepat di JNE mah kayaknya di pusatnya deh. JNE di pusatnya. Maksudnya kalau kalau kita misalkan tinggal di PSM kan masa dimasukin ke PSM, kayaknya di pusatnya deh di Soekarno Hatta kayak gitu. Kalau enggak di gerai-gerai yang gede itu. Nah itu justru JNE itu dari dulu itu proses returnya itu Iya. sangat menyebalkan, bahkan maksudnya aku juga pernah hilang barangnya, dan itu solusinya ya tinggal pasrah aja sih ke JNE kok. Soalnya ada juga temen yang dia jualan handphone, terus barangnya nggak tahu hilang atau gimana, terus kan minta ada apa, asuransi penggantian, dan itu penggantiannya bisa nyampe berbulan-bulan gitu baru bisa cair. Nah itu untuk kita kan Makanya pengaruh, harus harus apa. harus selektif gitu milih pesan apa orderannya. Jadi kalau misalkan pesanan ini nih kira-kira alamatnya ke kantor ataukah ke daerah yang lockdown, itu harus kita periksa dulu gitu. Terus apa namanya, Dan harus kontak juga si pembelinya, ini bener harus nggak gini komunikasi gini dengan gitu, pembelinya gitu, apakah tempatnya aman untuk mengirim bisa barang, masih nggak lancar gitu atau ya. tidak gitu. Nah terus berikutnya tentang eh, ini nih, isu masalah, oh, cara bertahan hidup saat lockdown. Kita diam di rumah saja, bertahan hidup dengan lockdown, diam di rumah saja, melakukan hal-hal yang publik. Hal-hal apa yang bisa kita lakukan di rumah tetapi tetap produktif? Menurut kamu apa aja? TikTok. Main TikTok, emang main TikTok ngasilin uang Kalau nggak bisa salah, dimonetisasi nggak? nggak tahu deh, nggak tahu ya. Kalau menurut aku mah apa ya, ya Jadi seleb TikTok itu? Kalau kalau aku sih kemarin nyari di Google, maksudnya ada beberapa sih yang bisa, hal-hal produktif yang bisa apa tuh. diam di rumah tapi tetap menghasilkan. Bisa jadi freelancer. Freelancer itu bisa kayak kalau bisa menulis, bisa menulis pesanan orang lain, maksudnya menulis artikel-artikel. Terus kalau bisa desain, bisa nyari project desain, desain logo atau desain apapun. Terus kalau bisa apa, satu lagi apa ya, apa, aduh, apalagi pokoknya ada kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan freelancer, bisa akses ini 1000 Lancer, Fiverr, terus ada apa lagi, in work apa on work gitu ya, pokoknya itu dah. Pokoknya ada kerjaan-kerjaan, nah itu bisa dicoba. Terus yang kedua itu bisa bikin blog gitu. Kalau kamu suka menulis, coba ceritakan dari mulai hobi kamu, dari mulai kegiatan kamu, apapun yang bisa dibagikan dan orang lain eh, cari, pasti ya akan ketemu, dan itu bisa, blognya bisa dikasih iklan dan bisa dimonetisasi gitu. Terus yang ketiga yaitu bisa kalian bisa vlog di rumah, bikin tutorial memasak kayak gitu, bisa apa yang kamu bisa tentang masak ya coba bagikan di video, bikin video channel YouTube, tempatnya video, bikin channel YouTube. Terus kalau banyak yang nonton yang suka, itu kan YouTube-nya bisa dimonetisasi kayak kita. Terus selain itu juga ada, bisa kalian juga bisa jadi gamer untuk bikin video-video gaming atau live streaming gaming di Facebook. Sekarang kalau live streaming di Facebook itu dengan waktu tertentu dan udah banyak penggemarnya, itu bisa dimonetisasi juga. Facebook itu sudah mulai menyaingi YouTube. Dan yang berikutnya itu jualan online, ya pasti itu ya, jualan online. Jadi sekarang banyak teman-teman juga yang eh, nambah atau mencari tambahan di saat
keadaan seperti ini, diam di rumah saja, satunya dengan jualan online. Ada yang jualan masker, hand sanitizer, ada yang jualan sayuran juga, sayuran tuh kalau mau titip, jasa titip sayuran ada, terus ada banyak macam-macam juga. Terus yang terakhir itu dropship sih. Itu dropship udah jadi kayak sama kayak jualan online, tapi kita tidak perlu menyetok barang, tidak perlu packing barang, tidak perlu mengirim barang ke kurir. Cukup kalian mencari calon pembeli, kemudian meneruskan orderan tersebut ke supplier. Itu sih kalau menurut saya. Kamu ada pendapat lain? Panjang banget ya. Ya, itu biar puas lah, biar teman-teman apa ya, jika ada kalau nanya mau ngapain sih di rumah aja, diam aja bosan, ya itu salah satunya beberapa cara untuk produktif di rumah gitu, biar nggak bosan juga, dan biar biar kalian tidak Ya sebenarnya diem di rumah juga sebenarnya nih ya. Diem di rumah itu pelajar itu kan di rumah juga nggak diem. Mereka disuruh belajar. kebanyakan nggak belajar. Mereka dikasih tugas ngerjain kayak PR kayak gitu-gitu dan lain-lain lah. Pegawai, karyawan disuruh diem di rumah juga kerjanya dari rumah. Jadi intinya mereka juga kerja aja. Nah sebenarnya yang diem di rumah ngapain tuh ya itu tukang cuanki ngapain di rumah. Kan gitu Ojo ngapain di rumah? Jangan gitu loh, barangkali cuanki tabungannya gede kan, maksudnya. Iya, ya alhamdulillah. Kalau gede mah udah jangankan saat karantina sekarang, enggak karantina aja ngapain jualan cuanki kalau udah gede mah. Ya kan kayak misalkan tukang bakso keliling gitu kan ngapain coba di rumah. Sebenarnya memang banyak kegiatan di rumah juga, kita bisa berkebun. Bersih. Bisa ini, cuma maksudnya kan beda kalau di rumah sama kita keluar rumah tuh kan. Kalau keluar rumah kan kita bisa menghasilkan uang, tapi kan kalau diem di rumah kan terbatas, belum tentu bisa menghasilkan uang gitu. Oke. Nah berikutnya yaitu tentang menurut lamanya lockdown. Menurut kamu kira-kira berapa, atau kalaupun terjadi lockdown sampai kapan? Aku gak tahu sih. Soalnya gimana ya, setiap hari nambah terus. Tapi aku punya gambaran, maksudnya punya penelitian. Kalau dilihat dari kejadian di Cina, di Wuhan itu kan, mereka itu kejadiannya awal tahun ya, Januari. Dan baru buka lockdown itu ya sekitar sekarang akhir Maret. Jadi kayaknya minimal kita itu jika terjadi lockdown itu dari mulai menyebarnya virus sampai terjadi lockdown dan dibuka kembali itu bisa sampai minimal itu 3 bulan. Untuk bertahan 3 bulan butuh biaya untuk kehidupan makan, bahan pokok itu ya kayaknya tidak sedikit deh gitu. Minimal 10 juta kalau rata-rata. 10 juta per keluarga. Iya, maksudnya 3 bulan ya. Kalau per bulannya orang rata-rata gajian 3 juta. Berarti 3 kali 3 9 juta. Maksudnya 9 juta sama ya hampir 9 sampai 10 juta gitu untuk bisa bertahan di rumah tanpa kerja, tanpa ya bertahan dari lockdown itu. Kalau dihitung-hitung 10 juta, tapi kan kita tidak bisa ini ya, bisa mengejar seorang yang gajinya 3 juta harus punya persiapan 10 juta per keluarga. Kalau 3 juta per bulan, jangan orang miskin, orang kaya aja pada berebut. Nah, masalah kayak pembagian kebutuhan pokok dari bantuan pemerintah itu kan maksudnya jika menyasar bagi orang-orang yang mengutamakan dari orang yang kurang mampu gitu,
lockdown itu mungkin akan berpengaruh ke yang tadinya orang miskin semakin miskin, bahkan mungkin mati kelaparan. Orang yang menengah atau yang biasa sederhana bahkan akan menjadi miskin gitu. Dan orang kaya itu bakal banyak yang ngedadak miskin karena dia pengen juga dapat bantuan. Iya memang. Nah itu ya informasi terakhir yang kata kamu tadi bilang bahwa diam di rumah. Bagaimana jika diam di rumah, apalagi buat kaum milenial yang hobi browsing sosial media dan membutuhkan internet, dengan berita mengenai bahwa Malaysia kan udah melakukan lockdown tuh, dan dia menggratiskan internet. Kira-kira apakah Indonesia perlu menggratiskan internet atau gimana? Perlu lah, karena zaman sekarang tuh internet tuh udah kayak kebutuhan pokok gitu kan. Banyak kerjaan, banyak pelajaran, maksudnya pelajaran sekolah gitu, banyak kerjaan yang berhubungan dengan internet tuh. Kan ya, terus jadi lagi juga dulu pas waktu pemilu tuh yang banyak hoax itu loh. Terus kan WhatsApp di ini ya diblokir yang waktu dulu di down. Nah, berarti WhatsApp, kan itu kan kewenangannya Kementerian Info lah. Kemeninfo itu kewenangannya. Nah, kalau misalkan di down aja bisa, ya sekarang digratisin bisa kali. Ya minimal ya, bisa mungkin. Benar, minimal kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube itu minimal gratis lah. Biar kalau situs-situs kesehatan, situs-situs yang penting lah gratisin ya. Terus biar untuk akses informasi itu gampang. Dan kalau digratisin semua, maksudnya internetnya digratisin semua, aku tadi baca-baca komen dari biasa netizen malah disalahgunakan buat nonton video-video yang tidak senonoh lah gitu. Ya emang itu BTW, iya betul, emang betul. Kalau digratisin semua ya internetnya, jadi paling minimal ya itu tadi sosial media aja yang buat informasi yang digratisinnya. Ya semoga operator bisa menggratiskan untuk khususnya sosial media aja. Dulu pas pemilu tuh bener ya si WA tuh kan nggak bisa di ini. Iya, WA terus Telegram ya. Ya pokoknya teman-teman kalau masih ingat diiniin kan nggak adain kan. Iya. Kayak gitu kan pas kita buka tuh di jadi down. Oh gini. Semua sosial media ada kalau nggak salah. Iya, di down. Seharusnya sih bisa ya. Di lockdown. Di lockdown juga berarti dia sosial media di lockdown. Oke, jadi teman-teman itulah obrolan kita berdua dan berdua setengah ini sama bocah ya, mengenai masalah jika terjadi lockdown terutama di Bandung dan umumnya mungkin di kota-kota kalian juga, apa yang pasti kita lakukan. Inisiatif yang pertama sih inisiatif dari kita, apa yang mesti kita lakukan di rumah. Banyak pekerjaan yang harus kita lakukan juga di rumah yang bisa membuat kita tetap produktif. Jika ada kalian mau berpendapat apapun, mau bertanya atau apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau kita ada waktu untuk menanggapi, kita tanggapi di obrolan berikutnya. Oke, pesan terakhir dari kamu apa ya? Pesan terakhir, jaga kesehatan. Amin. Cuci tangan. Ya. Makan yang sehat. Ya. Dan ya sudahlah, menikmati aja. Dan semoga wabah virus ini secepatnya berlalu. Amin. Dan kembali normal ya. Oke, untuk next pembicaraan berikutnya mengenai penanganan virus tersebut dari sudut pandang kamu kan sebagai mantan perawat tuh, jadi pasti tahu jalannya atau minimal garis besarnya ketika terjadi
terjadi terkena masalah penyakit apapun, salah satunya virus ini. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pembicaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun. Ide siapa? Bareng dong. Oh iya, oke. Terima kasih. Hatur nuhun. Ide siapa? Ide Ide apalah. apalah.